Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi hassin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah fi hadhihi al-lailah wa ma zilna madha fi mabahath aw fi bahthi khamsati huquq qabla taqsimit tirka. Pada malam hari ini kita masih membahas tentang 5 hak sebelum pembagian harta peninggalan atau harta warisan juga bisa. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ada 2 istilah yang sama dalam ilmu faraid itu, istilahnya sama maknanya, sama artinya ya, sama arti tetapi beda makna. Tahu tidak apa bedanya arti dengan bedanya makna? Yang sampai kalian mengatakan bahwa arti itu sama dengan makna. Makna itu kan bahasa Arab kan? Ya, tidak. Makna, al-makna. Artinya bahasa itu bahasa Arab kan? Dari bahasa Arab. Apa arti makna? Makna itu bahasa Arab. Artinya apa? Arti. Tetapi kalau kita melihat kata arti, ternyata bahasa Arab itu, bahasa Arab dari arti itu banyak ya tuh. Bukan cuma satu. Ini saya kembalikan lagi ke bahasa Arab. Selain membahas, karena ini kan kitabnya berbahasa Arab, kita harus mengenali juga makna-makna yang terkandung di dalam kitab ini. Karena tidak mungkin kita tahu maknanya, artinya kitab ini kalau misalnya kita tidak betul-betul menguasai bahasa Arab itu. Nah, di sini saking kayanya itu bahasa Arab ya. Saya sekedar memberikan motivasi lagi tentang pentingnya belajar bahasa Arab, bahwa saking kayanya bahasa Arab itu, arti arti itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya itu banyak. Kalau kita lihat arti, apa bahasa Arabnya arti? Ma, mana? Ternyata bukan juga mana. Ada juga bahasa Arabnya arti itu haddun. Haddun itu pengertian atau arti. Haddun. Apa juga termasuk dalam bahasa Arab arti? Bahasa Arab arti juga termasuk juga adalah ta'rifun, ya kan? Ta'rif, ta'rifun. Ta'rifun juga masuk dalam kategori artinya adalah arti. Definisi ta'rifun adalah arti. Nah, di sini juga sama dengan kata at-tirkatu. Di dalam bahasaan bahasaan ilmu faraid itu, istilah at-tirkah dengan al-irthu itu sama artinya. Sudah pernah dibahas kan?
Pernah atau lupa? Lupa. Ada saya lihat wajah-wajah baru di sini. Kalau akhwatnya saya tidak tahu karena jarang saya begini status. Ya mungkin kan begini terus saya kepalanya. Nah, di sini saya sekedar menegaskan kembali. Ingat ya, saya tegaskan ini karena penggunaan istilah ini sering terkecoh atau sering orang salah paham dalam mengartikannya. Paham tidak sampai sini? Jadi ada dua istilah yang digunakan dalam ilmu faraid. Ada istilahnya itu at-tirkatu, ada juga istilahnya al-irthu. Al-irthu. Apa bedanya? Kalau kita lihat pengertiannya, artinya tadi saya katakan artinya sama, beda maknanya beda, atau beda maknanya. Artirkatu sama al-irthu itu sama-sama artinya warisan atau harta peninggalan. Atirkatu peninggalan atau harta warisan. Al-irthu juga artinya harta peninggalan atau harta warisan. Fahim teh Jami? Fahim teh? Apa bedanya atirkatu sama al-irthu? Apa bedanya? Atau apa samanya? Oh, iya. Harta warisan. Sama-sama harta warisan. Ya bangga lah karena tahu. Kalau tidak tahu langsung gemetar. Terus apa bedanya atirkatu sama al-irthu? Kalau atirkatu itu adalah harta peninggalan secara umum. Semuanya itu harta peninggalan. Harta peninggal, ya itu atirkatu. Harta peninggalan secara keseluruhan, bukan sekedar harta. Semua peninggalan yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh si mayit atau orang yang meninggal. Semua yang ditinggalkan. Apa saja yang ditinggalkan? Harta yang dimiliki, utang yang dimiliki, barang gadaian, zakat, wasiat, sudah kita jelaskan sebelumnya, itu semua adalah atirkah, peninggalan-peninggalan yang diwariskan oleh si mayit. Nah, itu namanya artir, peninggalan secara umum, warisan. Makanya ada istilahnya itu warisan negara. Apa itu warisan negara? Ya utang negara. Kalian saja belum lahir kalian sudah punya utang. Kamu lahir tahun berapa? Ismuka Masmu, Ismuka. Hah? Irfa sotak. Up your son. Al Al akhyar. Ahya. Ahya. Nah, misalnya Ahya. Kamu belum lahir. 2000 berapa kamu lahir? 2012. Berarti pas-pas hari kiamat nih. Oh, kalian tidak pernah dengar ya? 2012 itu waktu saya masih 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 SD, SMP. Itu ada isu-isu hari kiamat di situ. Tapi ternyata tidak. Ternyata lahirlah Al-Ah. Ya. Ah, belum lahir negara, belum lahir kamu itu sudah punya utang. Itu yang disebut dengan warisan negara, warisan budaya, peninggalan. Itu yang disebut dengan tirkah, warisan atau peninggalan. Nah, itu. Kalau al-irthu apa? Tadi al-irthu itu adalah apa artinya al-irthu? Kalau al-irthu itu baru harta warisan sebenarnya yang siap dibagi, yang siap diperebutkan, yang siap diperebutkan sesuai undang-undang atau aturan yang berlaku. Maksudnya berlaku itu sudah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Nah, itu al-irthu. Al-ir, al-irthu, ya.
Nah, minggu lalu atau pekan lalu kita membahas tentang pendalaman tentang makna wasiat kan? Wasiat. Wasiat itu harus ya tidak boleh lebih dari seperti sepertiga dari harta warisan atau tidak boleh lebih dari sepertiga al-irthu. Itu wasiat. Terus kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kalau kita lihat dari segi atau perspektif Al-Qur'an, ternyata wasiat itu adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang sebelum meninggal atau ketika kematian sudah mau menjemputnya. Apa dalilnya? Kutiba alaikum idza hadara adakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Kutiba diwajibkan kepada kalian. Wajib kutiba kan? Kalau dengar kata-kata kutiba itu berarti artinya wajib. Sama seperti kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan kepada kalian puasa. Begitu kan kalau ceramah kan? Di Ramadan. Kutiba alaikum. Diwajibkan bagi kalian. Idza hadara ahadakumul maut. Ketika kematian mau menjemput. Mau menjemput. Intaroka khairan. Jika punya harta. Jika punya harta. Diwajibkan kepada kalian jika punya harta. Kalau misalnya dia sudah mau mati atau tanda-tanda kematian sudah mau datang, sudah mau datang, kalau dia punya harta, maka apa yang diwajibkan? Al-wasiyah, harus memberikan wasiat. Bagi siapa? Lil walidaini wal aqrabina kepada orang tua dan kerabat-kerabatnya. Maksudnya keluarganya bil ma'ruf dengan cara yang benar. Masih ingat kan cara yang benar memberikan wasiat kan? Apa syarat-syaratnya? Ya kan? Kemudian kapan itu diberi wasiat? Ya kan? Jadi wasiat itu sebelum mati, bukan sesudah mati. Ya kan begitu. Jadi tidak ada istilahnya itu wasiat sesudah mati. Apa contohnya wasiat sesudah mati? Adakah kemungkinan-kemungkinan seseorang meyakini bahwa ada wasiat sudah mati? Apakah ada? Misalnya si A meninggal, kemudian si B dia bilang, ih si A setelah kematiannya kemarin nak kasihkan kau wasiat. Apakah masuk akal? Ya masuk akal bisa jadi. Dengan cara apa? Katanya lewat mimpi. Saya mimpi. Kan bisa jadi begitu. Saya mimpi diberikan wasiat oleh si fulan, si Jami' memberikan saya wasiat. Dia masuk dalam mimpi saya. Assalamualaikum, wahai bro. Saya mau mewasiatkan kepada kamu begini-begini. Tapi mohon maaf, wasiatnya lewat mimpi. Ya, saya wasiatkan begini. Nah, itu tidak sah karena wasiat itu pekan lalu kalau tidak salah tiga rukun wasiat. Rukun wasiat itu ada tiga. Yang pertama adalah orang yang memberi wasiat. Yang kedua adalah orang yang diberi wasiat. Catat itu ya. Dan yang ketiga adalah barang wasiatnya atau isi wasiatnya. Jadi tiga rukun wasiat. Tiga rukun wasiat. Yang pertama adalah orang yang memberikan wasiat. Kemudian yang kedua adalah orang yang diberikan wasiat. Dan yang ketiga adalah isi wasiat. Orang yang memberikan wasiat harus hidup. Ya tidak. Orang yang memberikan wasiat harus
hidup. Kalau dia memberikan wasiat, harus dia hidup sementara memberikan wasiat dalam keadaan hidup. Dan itu hidupnya pun nyawanya masih nyawa asli. Jangan sampai nyawanya nyawa KW. Iya kan? Bisa jadi. Dia sudah mati, terus dirasuki setan. Iya toh? Dirasuki setan. Sengaja dimerasuki atau misalnya ini orang meninggal, hartanya banyak. Terus ada temannya bilang, ada bestinya ini yang si meninggal, ih, dia belum kasihkan ke wasiat, belum pindah kasihkan ke wasiat. Bagaimana ya supaya nak kasihkan ke wasiat? Oh, caranya adalah hidupkan dia kembali. Dia datangi dukun. Datangi dukun, bilang dukun. Nah, tanya dukun, minta tolong sama dukun itu apa? Hidupkan dengan cara apa? Dengan cara masukkan jin supaya nanti dikasihkan wasiat sepertiga dari hartanya. Setelah itu nanti hartanya dibagi-bagi sama dukun juga. Jadi kerjasama ceritanya ya. Di sini apakah sah wasiatnya itu? Tidak sah karena bukan nyawa asli, bukan original. Nyawanya bukan original lagi, sudah fake. Fake ya, fake tulisannya fake, fake, fake roh, fake spirit istilahnya. Kan spirit dalam bahasa Inggris itu kan spirit artinya jiwa atau roh. Fake spirit. Sudah nyawanya sudah palsu, paksu. Sekarang orang itu saya lihat palsu bukan palsu namanya. Paksu. Ada istilah paksu lagi namanya. Sejak kapan palsu jadi paksu? Saya lihat itu tren-tren sekarang. Itu yang bikin siapa? Gen alpha. Kalian punya gen generasi itu. Palsu dibilang paksu. Nah, jadi intinya itu. Jadi yang pertama tadi itu rukun wasiat adalah orang yang memberikan wasiat harus hidup dan hidupnya itu dengan nyawa Jadi saya tanya memang ini nyawanya asli. Sebelum kalian berbuat seenaknya. Dan sampai kalian modifikasi itu mayatnya langsung hidup, tidak diterima wasiatnya. Jadi ingat ya. Kedua adalah orang yang diberikan wasiat, misalnya Allah ya, misalnya itu harus hidup. Kalau misalnya, contoh ya misalnya, misalnya Jamiah memberikan wasiat kepada Ahya, tapi Ahya sudah tidak ada, sudah mendahului kita. Ya, kau bilang amin. Panjang umur ya, amin. Amin kan dulu. Jangan ya, nanti mati itu. Jadi Al-Ahya ini sudah pergi duluan. Kita pakai istilah begini saja, pergi duluan. Ini Jamia mau memberikan wasiat. Saya mau memberikan wasiat kepada teman saya yang sudah pergi lebih apa? Lebih dulu pergi. Saya berikan satu gedung. Apakah sah? Tidak sah. Tidak sah wasiatnya. Terus keluarganya Allah bilang, Alhamdulillah dia diberikan wasiat. Lantas datanglah Nabil. Mana Nabil? Oh, pengabdian. Kalau begitu siapa yang gantikan Nabil di sini? Kamu. Yang mana orangnya? Iya, kamu. Siapa namamu? Hmm? Iya, bagusnya dipanggil siapa begitu. Adrian. Ya, Adrian. Adrian saja. Nah, misalnya Adrian. Keluarganya ini Allahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat satu gedung lumayan sebagai keluarga dari Allah lah ya. Kemudian datanglah Sudais sebagai ulama di sini. Astagfirullah, tidak boleh dibagi itu harta wasiatnya. Kamu tidak pantas dapat. Ini Adrian bilang, kenapa kok sempat-sempat lu datang di?
Cuma ya jangan ku datang dulu supaya ku anu ku doktrin nih Jamia terima sah di stempel. Ini kau sempat-sempat datang rugi-rugi ku jangan. Tidak boleh, tidak sah. Keluarganya tidak boleh mengambil wasiat dari ja Jamia atas nama Allah karena harus hidup. Itu yang kedua. Kemudian ada lagi permasalahan gini. Bagaimana kalau misalnya apa Jamia memberikan wasiat kepada al ahya sementara masih hidup, ya toh? Masih hidup ini, masih hidup dia. Kemudian Jamia sebagai contoh saja, semoga panjang umur, beliau meninggal misalnya. Saya doakan memang panjang umur, kemudian saya sebut meninggal. Kemudian Allah ya, juga panjang umurnya. Ketika meninggal Jamia meninggal juga. Apakah apakah wasiat itu diterima? Tidak diterima. Kenapa? Karena kondisinya sudah meninggal. Jadi penerima wasiat itu harus hidup. Dia harus dalam keadaan hidup. Paham tuh? Nah, kemudian masalah isi wasiat sudah jelaskan itu. Bahwa isi wasiat itu ya harus dengan tidak boleh melebihi dari sepertiga. Sudah berapa kan saya bahas ini wasiat? Sudah hampir 1 bulan nih. Kenapa? Kan sudah dibahas pekan lalu. Pembahasan wasiat itu, pembahasan wasiat itu biasanya kan begini. Saya jelaskan ya. Biasanya itu kan kalau di dalam kitab fikih atau buku fikih, bab sholat itu ada tersendiri bab sholatnya. Tidak mungkin masuk bab nikah di bab sholat. Ya toh? Tidak mungkin juga bab zakat masuk di sholat. Tidak mungkin. Nah itu. Tetapi ada kekhususan dari bab wasiat. Ternyata di dalam buku fikih itu wasiat itu punya bab tersendiri. Ada babnya tersendiri yang menjadikannya apa? Yang menjadikannya istimewa. Kenapa? Selain dia punya bab tersendiri, ternyata dia juga dibahas di dalam bab faraid. Faraid. Ya kan? Itu kenapa saya bahas panjang? Karena kalau kalian lihat tentang ada semua lihat di dalam kitab-kitab fikih itu ada bab tersendiri tentang wasiat dan itu dibahas secara mendalam oleh beberapa ulama mazhab seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sangat merincikan, sangat mendetailkan yang namanya wasiat. Karena permasalahan wasiat itu biasanya orang main-main di situ. Kayak tadi, untuk sudah kubongkar, itu sudah kasih tahu. Contoh misalnya kayak tadi, misalnya masalah modifikasi mayat. Menal kasih hidupkan itu mayatnya, kasih masuk jin, ya toh? Nah, kasih masukkan jin di situ. Hei, bagaimana? Hidup, kemudian berikan wasiat. Itu kan main-main. Makanya dibahas memang di dalam bab fikih secara khusus. Kemudian juga termasuk juga Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafiyah itu membahas secara rinci masalah masalah ini, masalah wasiat. Makanya saya bahas ulang-ulang terus. Pekan lalu kan sudah dibahas tentang syarat. Ya, syarat kan, syarat-syarat. Saya ulangi lagi ya tentang syarat-syarat wasi. Belum dibahas rukun kan? Ini sekarang bahas. Nah, sekarang kita masuk ke yang kelima. Alhamdulillah, kita sudah masuk yang kelima. Yang kelima, ada ya di atas ya. Khamisan, al-irthul mu'addadu sababuhu anil mani'i.
Bukan sebenarnya di situ muadda Dudi. Salah cetak di situ. Seharusnya di situ al-irthul mujarradu sababuhu anil mani'i. Ini saya lihat di kitab aslinya begitu. Al-irthu al-mujarradu. Tahu tidak mujarrad? Kalian biasa dapatkan istilah mujarrad. Pernah tidak? Di mana itu ilmu apa namanya? Ilmu sorof. Fil apa namanya? Fil atau isi mujarrad? Adakah isi mujarrad? Fil isi mujarrad atau fil mujarrad? Benarkah? Ah, ya, cocok nih. Fil mujarrad. Lawannya fil mujarrad apa? Hah? Fil mazid. Sans. Fil mazid. Di situ al-irthul mujarradu sababuhu anil mani'i. Apa arti mujarrad? Kosong kan? Kosong, iya kosong. Apa bedanya fil mujarrad? Apa bedanya fil mazid? Jelaskan dulu kalau kamu tahu fil mazid berarti kamu sudah tahu pasti mujarrad kan? Antonim itu dia abdad, abdad, at-tadaddu dia berlawanan. Siapa menjelaskan? Ikhwan atau kamu? Eh, apa? Ya, kalau mujarrad asli. Maksudnya, hmm, berarti dia tidak ada tambahan kan? Nah, itu. Berarti dia kosong dari tambah. Itu namanya mujarrad. Ahsanta. Jadi begitu deh. Jadi mujarrad itu artinya kosong namanya. Kalau mazid tambah tambahan. Jadi apa itu al-irthul mujarradu sababuhu anil mani'i? Adalah apa tadi arti al-irthu? Harta harta warisan. Apa maknanya al-irthu? Harta warisan yang siap dibagi. Dibagi, siap dibagi. Terpisah terpisah dari yang namanya utang, terpisah dari yang namanya apa? Barang gadaian, dari zakat, dari biaya pengurusan jenazah, terpisah dari situ. Nah, jadi al-irthu al-mujarradu sababuhu anil mani'i. Ada yang tahu tidak kenapa dibaca sababuhu? Atau apa dibaca situ? Kalau ada yang sudah tahu berarti sudah siap lomba baca kitab. Kobar, kobar, kobar. Oh, khobar. Ini Nah, betulkah? kobar. Oh, naam. Khobar dari mana? Dari Al-Irsu. Hmm. Ya, kalau kita lihat sekilas memang seperti khobar ya. Seperti khobar. Tetapi siapa sangka kalau dia ternyata sebagai naibul fa'il. Terkena bisa. Ada yang bisa jelaskan? Jadi jawabannya adalah naibul fa'il. Kenapa bisa bukan khobar? Karena al-irthu itu adalah khobar. Khobar dari mana? Tuh dari atas. Wahia. Ada tidak kelihatan di atas? Wahia. Poin-poin. Hia itu kan domir ya kan? Domir. Berarti butuh khobar. Biasanya kalau sesudahnya domir huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu pasti dia khobar. Pasti. Pasti dia khobar begitu. Ya toh? Makanya al-irthu itu masuk dalam al-irthu al-mujarrad itu khobar. Dari mana? Iya. Sekarang sababuhu. Kenapa dia sebagai naibul fa'il? Apa yang bisa dia? Kenapa bisa? Diul ya. Kenapa bisa?
Anta fahim, antum fahimun, amla, au min akhwat, au min ikhwan. Eh. Nah, dia sebagai sababuhu itu kenapa dibaca dhamma? Karena dia sebagai naibul fa. Ingat, naibul fa'il itu, ingat naibul fa'il itu sebelumnya fi'il apa? Sebelum naibul fa'il itu fi'il apa coba? Majhul. Fi'il majhul. Jahul. Oke. Di dalam di dalam istilah nahwu itu fi'il majhul, ingat ya catatan ini catat sebagai tambahan nahwu. Jarang saya bahas nahwu ya. Kalau dikaji, sebenarnya kalau untuk saya kaji ini masalah nahwu ini sepertinya mendalam. Kalau ya dalam istilah nahwu itu fi'il majhul itu ada istilahnya fi'il majhul dan ada istilahnya fi'il maklum. Ya toh? Ingat, ada namanya istilahnya fi'il majhul, ada istilahnya fi'il maklum itu semua yang kalian pernah dengar fa'ala yaf'alu atau qara'a yaqra'u. Nah itu, begitu semua. Itu fi'il maklum namanya. Ada juga istilahnya juga fi'il majhul. Apa itu fi'il majhul? Itu di doma di awal, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhirih. Kalau misalnya dia fi'il adi. Kalau dia fi'il mudhari berarti dumma awaluhu wa futiha di domah awalnya wa futiha dan di fathah sebelum akhirnya. Kalau fi'il madi bagaimana tadi? Di domah awalnya di kasro sebelum akhir. Kalau fi'il mudhari di domah awalnya di fathah sebelum akhir. Contoh misalnya fa'ala kalau mau dimajuhulkan menjadi fu'ila. Kemudian fi'il mudhari. Contoh misalnya yaf'alu menjadi yuf yuf'alu difathahkan sebelum akhirnya. Yuf'alu. Catat ini, catat. Catat ini. Yang tidak tahu catat. Gitu. Ada istilahnya fi'il majhul, fi'il maklum. Sesudah fi'il maklum itu fa'il. Ingat ya, sesudah fi'il maklum itu adalah fa'il. Contoh misalnya qara'a Muhammadun. Muhammadun. Siapa namanya Muhammadun? Muhammadun di sini. Semuanya hampir rata-rata Muhammadun namanya. Iya, Muhammadun. Qara'a fi'il maklum. Fi'il maklum. Muhammadun sebagai fa'il. Jadi ingat, fi'il maklum pasangannya fa. Nah, kemudian fi'il majhul. Fi'il majhul. Kalau qara'a jadi apa? Kuri, kuri akan, ya kan? Ya. Ya, kuri a. Apa pasangannya fi'il majhul? Adalah naibul fa'il. Ingat ya, naibul sababu. Tadi Ina bilang Ustaz, naibul fa'il. Mana fi'ilnya Pak? Kalau misalnya naibul fa'il berarti harus ada fi'il majhulnya. Sekarang, fi'il majhulnya mana? Di dalam istilah nahwu atau kawaid lughah, fi'il ma'lum itu sama dengan isim fa'il. Sama dengan isim fa'il. Ingat, isim atau fi'il majhul, fi'il ma'lum itu sama dengan isim fa. Sedangkan fi'il majhul, apa temannya isim fa'il? Isim maf'ul. Isim fa'il temannya apa? Isim astaghfirullahalazim.
Kalian sudah sampai di mana ini? Ila aina wasaltum fin nahwi. Isim fa'il temannya adalah isim maf'ul. Berarti tadi fi'il ma'lum temannya siapa? Fi'il majhul. Tadi saya bilang fi'il ma'lum sama dengan isim fa'il. Berarti kalau fi'il majhul sama dengan naibul fa'il. Naibul fa'il. Terpancing saja. Sama dengan isim fi'il majhul sama dengan bedakan isim fa'il dan fa'il loh. Beda itu isim fa'il, beda fa'il. Apa bedanya coba? Coba jelaskan kuliah. Hmm. Bedanya isim fa'il dan fa'il. Saya pengen dengar dulu di sana. Kalau mungkin di sini masih bingung. Coba jelaskan. Murojaah dulu nahwu sorof ini. Kenapa? Hmm. Jelaskan. Kalau isim fa'il Ustaz adalah isim yang bertimbangan fa'il seperti Hmm. doriun, koriun, Hmm. eh, sa'ilun. Kalau fa'il adalah isim yang dirofa eh, setelah fiilnya disebutkan. Contohnya doroba Zaidun. Zaidun menjadi fa'il dari fiil doroba. Nah, fahim tuh? Coba dijelaskan ulang. Hmm. Coba jelaskan ulang supaya didengar sini. Hmm. Isim fa'il ialah timbangan eh, isim yang bertimbang fa'ilun seperti doribun, koilun, koriun, sa'ilun. Kalau Hmm. fa'il adalah isim yang dirofa yang terletak setelah fiil. Contohnya seperti doroba Zaidun. Zaidun menjadi fa'il dari kata doroba. Ya, terima ahsantum jami'an ya. Begitu. Jadi, fahim tuh. Jadi, isim fa'il itu dari segi bentuk kata. Kalau fa'il itu dari segi tempatnya. Di mana tempatnya dia? Nah, itu. Misalnya kamu kan semua sama-sama manusia, ya toh? Semua yang ada di sini manusia, tidak mungkin yang lain. Dari segi bentuk kalian adalah manusia. Manusia ada tangannya, ya toh? Ada kepalanya, ada telinganya, matanya semua. Itu dari segi bentuk. Dari segi bentuk kalian adalah manusia atau isim fa'il. Tetapi setiap kalian ini beda-beda tempatnya. Kamu fa'il. Apakah misalnya al-ahya ini fa'il? Apakah jami ini fa'il? Tidak tentu karena dia tidak sama tempat dengan al-ahya. Karena tempatnya al-ahya sini adalah fa'il. Andai kata jami duduk bagus sama dengan al-ahya, berarti dia juga fa'il. Paham sampai sini? Seperti begitu contohnya. Isim fa'il adalah dari segi bentuk. Kalau fa'il itu adalah tempatnya, di mana tempatnya dia posisinya. Bisa dipahami sampai sini, isim fa'il dan fa'il. Saya kira kalian sudah tahu, tapi tidak apa-apa. Tambahan lagi itu. Sudah tahu. Sudah tahu memang. Berarti, hah? Baru tahu. Kalau begitu catat. Catat itu. Catat quotes today, quotes tonight. Ya. Jadi begitu ya. Sabar aja. Tunggu dulu ya. Kenapa saya belum bahas dulu sampai sababu kenapa bisa naikul file. Selesaikan dulu catatannya dulu itu. Catat baik-baik. Allahu Akbar.
Sudah. Oke. Kita lanjut tadi. Fi'il majhul dia sama dengan isim maf'ul. Beda lagi itu maf'ul bi dengan isim maf'ul. Hei, hei, yang kamu samakan lagi isim maf'ul dengan maf'ul bi. Maf'ul bi itu baku kawan dengan fa'il. Maf'ul bih itu membahas tentang tempat, posisi. Kalau isi maf'ul, dia membahas dari segi bentuk. Nah, sekarang kita lihat, kenapa sababuhu? Jadi tadi itu kan naibul fa'il itu temannya pasti sebelumnya adalah fi'il majhul. Sekarang kita lihat sababuhu. Kenapa dia tidak ada fi'il majhulnya? Tidak ada. Tidak ada fu'ila, tidak ada yuf'al. Sekarang kita bahas di sini. Ternyata fi'il majhul itu sama dengan isim yang mana sih itu isim maf'ulnya? Al-mujarradu. Al-mujarradu itu adalah isim maf'ul. Dia dianggap sebagai fi'il majhul. Makanya setelahnya itu adalah sababuhu sebagai isim atau sebagai naibul fa'il. Pusing. Hanya dianggap. Makanya saya tadi bilang fi'il majhul itu kan sebelumnya naibul fa'il itu adalah, ingat, sebelum naibul fa'il adalah fi'il majhul. Sekarang kita lihat sababuhu, saya tadi bilang naibul fa'il. Oke, sekarang sababuhu naibul fa'il. Loh, kok tidak ada sebelumnya fi'il majhul? Tidak ada fu'ila, tidak ada berbentuk fu'ila, tidak ada juga berbentuk yuf'alu. Kok tidak ada pokoknya fi'il majhul di situ. Sebelum sababuhu apa? Isim atau fi'il? Saya tanya. Isim ya? Karena bisa kalian tahu bisa ini isim. Apa? Iya, maksudnya apa tandanya kalau al-mujarrad itu isim? Beralif? Ah, oke. Sebelum ini kan sababuhu, naibul fa'il. Sebelumnya seharusnya adalah fi'il majhul. Loh, sebelumnya ini adalah isim. Mana kira-kira fi'ilnya? Sekarang tadi saya bilang fi'il majhul itu sama Ji dengan isim maf'ul. Sama. Kalau sama dengan berarti sama. Sama persis loh. Anggap saya sama. Misalnya saya sama dengan Jamia. Contoh misalnya sama Ji. Tidak ada Ji beda aku dia sama saya sama dia. Sama. Tapi apa yang membedakan? Ben bentuk. Walaupun sama tapi beda bentuk. Nah, al-mujarrad itu adalah isim maf'ul. Isi maf'ul. Tadi ingat, isi maf'ul sama dengan fi'il majhul sama dengan isi maf'ul. Berarti al-mujarradu dianggap sebagai fi'il meskipun dia isim. Makanya sesudahnya itu adalah sabuhu yang berkedudukan sebagai naibul fa'il. Bisa paham sampai sini? Kalau akhwat paham, kamu paham. Eh, kamu, kamu. Wah, ente. Hah? An antunna fahimin, fahimat. Hah? Antunna fahimat? Am la? Kaif? Antunna? Hah? Fahimat? Qalil, qalil. Hmm. Labas. Mungkin nanti akan dibahas oleh guru nahmunya. Kalau sini, antum fahimun? Insya Allah. Kalau di sini bilang jelas. Kalau perempuan itu jelas, dia bilang sedikit. Kalau sini insya Allah, saya tidak tahu insya Allah itu apa.
Sedikit atau banyak? Saya bahas nahu ini supaya mengingatkan kembali lagi. Kalian belajar tidak nahu? Tidak belajar lagi. Saya ini bukan jamin dengan saya. Kami ini guru tedeknya nahu di Mangkoso. Kalau ada melawan-lawan nahu, langsung saya sikat itu tempat. Beneran ini beneran loh. Itu kalau salah azan, salah saja saya dengar baca Al-Quran atau salah azan atau salah ikomat, biasa itu saya dengar santri-santri SMP di Imam Poso itu ikomat kodo komati solati kodo kom, dia bilang sudah langsung sudah ikomat, saya bilang sini kamu, marahin langsung itu. Tidak main-main kalau masalah nahu. Nah bisa karena penting itu, bahaya kalau salah rokat langsung panggil itu. Kamu bilang apa tadi? Kodo komati solati. Ulang komatnya sih. Langsung dia ulangi di komatnya baru. Tidak boleh sholat dulu baru. Jadi begitu, tidak sebuah kesalahan itu. Makanya saya kembali murojaah lagi, tes-tes lagi apakah nahunya berkembang tidak. Bagaimana cara mau ikut lomba kalau begini caranya. Jadi meskipun tidak belajar nahu, belajar sendiri. Hei, hei, hoi, belajar sendiri. Ada dosen saya di UIN. Dia adalah guru nahwu sorof atau guru bahasa Arab yang paling senior. Yang paling senior kalau misalnya ada guru bahasa Arab lain atau dosen-dosen bahasa Arab lain mau mengkaji nahwu sorof atau bahasa Arab, pasti dia kembali ke dosen itu dulu. Saya dengar-dengar katanya itu dosen yang senior ini yang di kampus saya itu katanya begini. Dia cerita bilang, saya selama belajar bahasa Arab ini tidak pernah saya belajar sama guru. Saya belajar sendiri. Saya belajar sendiri. Artinya dia belajar sendiri, dia cari sendiri. Sampai sekarang dia jadi guru besar, dia jadi guru yang paling senior, dosen paling senior di bidang bahasa Arab di UIN Alauddin Makassar. Saya bilang dalam hati, saya juga sebenarnya begitu, tapi alhamdulillah saya mau ke guru. Saya juga belajar sama guru. Andai kata saya, kalau saya pengalaman pribadi, saya lebih banyak belajar bahasa Arab sendiri dibandingkan guru. Ingat, ingat ya, saya secara pribadi lebih banyak belajar bahasa Arab itu sendiri dibandingkan belajar sama guru. Karena apa? Karena tidak mungkin saya bergantung sama guru. Meskipun ada yang saya dapatkan dari guru. Tapi saya lebih banyak belajar bahasa Arab sama diri sendiri. Belajar sendiri. Kalau itu pertanyaan, tanya itu Ustaz Ismail itu. Biasa kalau se- lampu yang paling terakhir itu asrama saya itu banyak lampu. Semuanya, ini misalnya lampu begini. Kalau malam itu mati tak salah satu. Dan yang lampu paling terakhir mati itu lampunya siapa? Siapa lagi? Paling terakhir mati itu. Karena apa? Belajar. Kita belajar. Bukan cuma saya sendiri sih itu. Saya panggil juga teman-teman yang lain lah. Maksudnya di atas itu pas memang rajang itu ada lampu di situ. Saya panggil teman-teman. Sini belajar. Sama-sama belajar. Belajar masing-masing. Temani. Kalau tidak mau temani, ya sudah sendiri. Itu lampu paling terakhir mati itu. Yang lain semua mati. Itu karena apa? Kita betul-betul belajar bahasa Arab itu tidak main-main. Sekarang kita nikmati hasilnya bagaimana. Begitu. Tidak main-main orang belajar loh. Hei, kamu dengar itu kisah-kisah ulama terdahulu. Andai kata kamu dengar itu kisah-kisah ulama terdahulu, itu bukan sekedar dongeng. Bukan sekedar dongeng.
Ternyata betul-betul memang mereka berusaha. Kan yang main. Dan kami buktikan sendiri itu bagaimana itu. Ternyata berusaha keras lebih awal supaya nanti itu lebih enak. Ada juga, nggak usah saya cerita pribadi. Sebagai contoh saya, ada saya senior saya itu, sama di contohnya, tidak jauh beda Ji, dari cerita aku di sendiri. Dia itu begitu juga, sama seperti yang kulakukan. Sekarang dia kemana? Ikut lomba, keliling dunia, ya, keliling dunia. Kemana-mana ikut lomba jadi imam di Dubai. Itu dia. Sekarang jadi dosen saya. Ya. Sekarang jadi dosen saya. Tapi senior saya itu. Tidak beda jauh juga dengan cerita yang kualami sendiri. Itu juga ikut lomba. Kalau masalah keliling dunia itu sebenarnya sudah bisa, cuman saya lebih suka kayaknya di Indonesia saja. Lebih enak lebih Indonesia. Ceritanya. Pelajari. Betul-betul bahasa Arab ini. Tidak main-main itu orang begitu belajar. Siapa lagi itu kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa lebih baik merasakan pahitnya belajar daripada merasakan pahitnya kebodohan di suatu saat nanti. Nah itu tadi sekedar motivasi tambahan-tambahan sekaligus murojaah. Mau tes-tes juga mau tes juga bagaimana perkembangan nahunya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tadi al-irthul mujarradu sababuhu anil mani. Apa artinya itu? Kita kembali ke laptop dulu. Kita kembali ke laptop. Al-irthul mujarradu sababuhu anil mani. Harta warisan yang kosong atau tidak ada sebabnya anil mani dari dari penghalang ya di situ. Harta warisan yang tidak ada sebab pencegahnya, penghalang, tidak ada sebab penghalang. Ya, begitu toh. Begitu dia artinya. Harta warisan yang tidak ada, tidak ada ya, kita anggap saja tidak ada situ artinya. Tidak usah artikan kosong. Yang tidak ada apa? Sababuhu, sebab anil mani'i, sebab penghalangnya. Nah, itu. Nah, ini akan kita bahas lebih mendalam pekan depan. Tetapi sekedar pembahasan saja bahwa yang dimaksud dengan penghalang itu adalah, ingat ya, perhatikan. Intabihu jami'an. Ternyata harta warisan itu ada penghalang-penghalang. Jadi tidak bisa kita langsung asal-asal bagi gitu. Misalnya, eh, your name, Kaisar namamu, Kaisar. Saya baca namanya. Nah, Kaisar dapat harta warisan. Jangan dulu dibagi lah. Jangan dibagi. Kenapa bisa? Karena harus dicari dulu penghalang dia dari mendapatkan harta warisan. Apakah dia terhalang atau tidak? Nah itu. Sebagai contoh misalnya, si A meninggal, ada saudaranya, yang bernama Kaisar. Kemudian ada anaknya bernama Jamia. Kemudian ada juga sepupunya, yaitu sepupu juga dapat loh harta warisan. Misalnya ada sepupunya bernama Lahya Ahya. Apakah kalau jelas jelas nih ya, jelas nih. Kamu tadi sebagai apa, Jamil?
Sebagai apa? Anak. Si A tadi meninggal. Apakah Jami dapat harta warisan? Dapat. Jelas. Kaisar menunggu, Mi. Dapatkah tidak di? Dapatkah tidak di? Sudah. Tak gantung ini rasa. Dapatkah tidak? Dapatkah tidak? Dapat. Tidak dapat. Dalam hati. Kenapa bisa saya tidak dapat? Entar ini terlalu. Mungkin saya salah fatwa mungkin ini. Jangan sampai saya salah memutuskan tuh. Misalnya saya sebagai hakim nih toh. Jadi saya sebagai hakim memutuskan. Jangan dulu ya, jangan dulu kecewa. Hei, Kaisar, jangan dulu kecewa. Kamu tadi sebagai apa? Saudara. Tidak dapat. Betulan tidak dapat. Kenapa? Karena ada anaknya yang meninggal tadi. Siapa itu? Jamia. Jamia dapat. Dia dapat. Kenapa? Karena anak. Kemudian dia saudaranya. Dapat tidak? Tidak dapat. Kenapa? Karena ada Jamia yang merupakan anak dari si A. Kita berakhir lagi. Kemudian berpikir Mikaisar bilang, atau Jamil dulu. Sebentar dulu ceritanya. Kemudian Al-Ahya bilang, Hakim, dapat jika saya. Kamu sebagai apa? Sebagai sepupunya. Lebih-lebih kamu tidak dapat. Kenapa bisa? Karena ada dia, ada saudaranya. Nah saudaranya ini terhalang juga karena kamu terhalang oleh dia dan dia. Ini si anak, Jamil. Kasihan, double kill. Berinisiatiflah. Inisiatif Yahya sama Kaisar. Bagaimana kalau kita hantam saja ini? Ya, Ben. Oh, lebih-lebih kamu tidak bisa dapat. Kenapa? Karena kamu membunuh. Tidak bisa kamu dapat harta warisan kalau kamu pembunuh. Kalau kamu bunuh itu ahli waris dan kamu juga bunuh orang yang meninggal, tidak dapat kamu harta warisan. Bahaya. Sekarang begitu tuh orang mau dapat harta warisan, akhirnya apa? Saling membunuh berantai. Jangan seperti Jack Driver. Tahu tidak? Itu pembunuh kelas berat di dunia. Jack the Ripper. Jack pembunuh berantai. Kenapa dia? Dia pembunuh kelas berat nomor satu. Kenapa bisa? Saking-saking beratnya dia sampai sekarang tidak tahu mana orangnya. Jadi tahu mana orangnya. Jadi tahu di mana orangnya. Jadi hati-hati jangan sampai dia ada di sekeliling kamu. Ada yang pura-pura. Jadi jangan seperti itu aja. Harta warisan itu harus didapat dengan bil apa? Bil ma, bil ma'ruf dengan cara yang baik. Wallahu alam. Insya Allah pekan depan akan kita bahas lebih lanjut mengenai masalah ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dari kebaikan dan terjauhi dari yang namanya keburukan-keburukan yang ada di sekeliling kita dan dari diri kita sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi fi ni'matil zina rabbana lakal hamdu lakal syukru min sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم اللهم انفعنا بما سمعنا اللهم انفعنا بما علمنا اللهم انفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا التأويل برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علمنا علم الفرائض اللهم علمنا علم الموارث
اللهم علمنا علم الإرث يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.